Jamaah rahimakumullah, materi kita kali ini khusus menyambung tentang masalah wudu. Ada ijazah doa dari Rasulullah SAW pada saat panjenengan membasuh anggota wudu. Loh Ustaz, kok ada doa yang beberapa kali itu macam-macam, mulai wajah sampai kaki. Nggih, niku merupakan ijazah dari Imam Ghazali. Jenengan ikut itu ya monggo, tak apa-apa. Kalau ini langsung dari baginda Rasulullah SAW. Dan ini sebetulnya tidak sulit, hanya 3 hal, 3 poin. Kalau jenengan baca nanti 3 poin. Bon, jenengan tirukan saya, moga-moga nanti bisa hafal dan jenengan praktekkan mulai membasuh tangan, wajah sampai kaki. Itu baca ini terus. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Hafal ya? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Terakhir yang ketiga, nanti setelah itu jangan apalno dewi ten griya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Amin ya rabbal. Niki hadis riwayat Imam An-Nasai ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Artinya apa Ustaz niku? Kula sengaja tak gedhekno panjenengan sing ngapunten nggih, yang masih mata-mata punya penglihatan muda ya, supaya jelas. Ya, jadi itu safonnya saya besarkan searti ini. Yang kita minta cuma 3 kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wudu ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, luaskanlah rumah saya. Yang ketiga, berkahilah rizki saya. Jadi 3 poin itu yang kita minta. Dan itu kunci kok. Jenengan sudah menguasai ini semuanya, enak urip. Enak urip. Pun kita bahas satu persatu. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama yang kita minta kepada Allah SWT di saat wudu ini lewat ijazah dari baginda Rasulullah SAW adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ini jenengan mulai baca terus nih. Jadi prakteknya seperti ini, ketika basuh wajah, ya Allah, wajah kula niki kathah dosa nih. Utamanya adalah penglihatan, moto. Makanya moto niki terus tiang Jawa kenapa jenenge moto, ngemot barang sing nyoto. Ini gak nyoto gak iso, gak ketok ngaten gak iso. Dan itu ada jarak pandangnya, sekian meter sekian kilo itu ada jarak pandangnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jenengan gitu ya, ketika basuh wajah, ya Allah, wajah kula niki kathah dosa nih. Jadi dosa yang paling banyak ada di daerah apa namanya wajah, mata, telinga, lisan, itu paling banyak. Maka jenengan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya wajah ini, ya Allah, moga-moga dadekno cedhek nang panjenengan. Ampunilah dosa mata saya, hidung saya, telinga saya, mulut saya. Sing senengane gawe ngrasani, telinga senengane gawe ngrungokno barang sing elek. Meripat sebagai bentuk penglihatan yang seringkali melihat maksiat. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika basuh wajah, kemudian tangan, ingatan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa tangan saya ini, ya Allah, yang seringkali bermaksiat kepadamu dalam bentuk maksiat tangan. Ketika nanti membasuh rambut, ingatan, ya Allah, saya punya kepala ini, ternyata kepala saya seringkali saya gunakan berpikiran yang jelek atau jahat atau maksiat. Itu jalan Gusti Allah. Pikirannya kan aneh-aneh. Pikirannya sing gawe omane sing korupsi.
Ya apa carane meni iso korupsi sing luwih gede, luwih akeh. Pun ketika membasuh yang namanya telinga, nggih ngaten. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang ada di telinga saya ya Rabb, yang seringkali mendengarkan kemaksiatan sampai kaki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaki saya ya Rabb, yang selama ini seringkali melangkah untuk menuju hal yang gak ono manfaati. Itu kalau jenengan praktekkan dalam wudu seperti itu, yakin mari wudu insya Allah dadi wong apik. Insya Allah habis wudu sholate tambah bener. Soalnya apa? Dosa wis entek dan tingkat intensitas khusyuknya akan lebih tinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz? Kok dosa-dosa ini perlu kita mintakan kepada Allah SWT dan perlu ditaubati dosa-dosa kita? Sebab ada banyak hadis, banyak dalil, banyak ayat yang menggambarkan tentang masalah bagaimana kalau kita diampuni dosanya oleh Allah SWT, bagaimana kalau kita tobat. Yang pertama, orang yang ahli taubat, ahli istighfar itu menggembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sungguh Allah SWT lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir. Panjenengan deleki barang sing ilang, yang barang ilang itu jenengan pengen ketemu. Ternyata dilalah kersane Gusti Allah barang sing ilang iku ketemu. Jenengan kan bunga suwenenge pol. Nah Gusti Allah ku luwih seneng timbang jenengan senenge pol gara-gara barang sing ilang. Niki sampai onta tenggene padang pasir. Onta tenggene padang pasir ilang ketemu itu kan luar biasa. Saking pengine numpak onta, soalnya nek mlaku gak nutut. Nggih, akhirnya ketemu unta. Ya Allah, tibae untane nang kene to. Jenengan mungkin nyimpen duit, ya Allah, tibae duit sak M ketumpuk nang ngisore bantal. Soalnya berubah cek. Nggih, sambil lihat ya gak mungkin ngono bantal iki. Bantalnya dadi kasur lah. Jadi ya Allah, kita delek-delek tibae ketemu iku lho sowan nang epon. Gusti Allah melebihi itu kalau panjenengan ahli tobat. Yang kedua, dicintai Allah SWT dan Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di Al-Baqarah ayat 222. Yang seringkali kita baca juga setelah wudhu itu baca doa ini atau mirip dengan redaksi ini. Jadi Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang taubat, orang-orang yang suci, dan termasuk orang-orang yang termasuk golongannya orang-orang Islam. Ini luar biasa. Praktekkan itu dan Gusti Allah seneng pol. Yang ketiga, mengecewakan setan. Jadi setan itu gregeten. Nek panjenengan istighfar itu gregeten. Makanya jenengan sedina suwingi niku salah satu ijazah dari beberapa ulama, termasuk panjenengan pengen mudah sembarang kalire iku sing akeh maca istighfar. Ping pinten Ustaz, nek saged jenengan sore pagi 100 saged. Nggih. Kula mboten koper kan Ustaz. Nah, nek mboten koper minimal mari salat iku jenengan aja gawe. Maksudnya jenengan konsentrasi tenan. Astagfirullahaladzim. Alladzina la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu minimal itu kan nek 3 ping 5 berarti 15. Ya jane kurang akeh sih. Utusane awak dhewe kok wakeh pol. Bahkan awak dhewe mlebu swarga itu bukan karena amal ibadah. Amal ibadah kita ge nunggu swarga itu gak nutut. Ge ngijoli mripat sebelah kanan atau kiri, gak nutut bisa. Ge nikmat satu penglihatan mata, belum nikmat yang lainnya. Ya Allah. Makanya hati wong aja sombong.
Setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-Hambamu selagi roh mereka ada dalam badan mereka alias masih hidup. Maka Allah SWT menimpalinya balas, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun beristighfar kepadaku. Setannya nantang, Gusti Allah balas, ya Allah, saya selamanya hamba-Mu akan saya masukkan ke dalam neraka. Tak gudo terus. Tapi jari Gusti Allah, gak popo gudon. Selagi hamba-Ku gelem nyuwun istighfar nang aku, tak sepuro. Makanya dosa itu memang dosa yang besar-besar, kayak syirik, zina, terus kemudian durhaka sama orang tua, itu dosa-dosa besar. Tapi dosa besar itu asal diistighfari, ditobati sebelum meninggal dunia, maka dosa-dosanya diampuni kalian Gusti Allah. Memang dosa syirik itu sulit disepuro Gusti Allah, asal ndak digawa mati. Pun maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat atau D, meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada kisah menarik terkait dengan ini di daerah mana ya dulu, Palu atau mana itu ya, yang sempat ada terjadi musibah. Itu ternyata ada gempa yang luar biasa, merusak semua bangunan, termasuk yang pernah disampaikan di sini, bangunan-bangunan yang baru itu juga ikut rusak, padahal baru. Kenapa kok ikut rusak? Karena bangunan itu ya 60-40. 40-nya dibuat bangunan, 60-nya dibuat royoan. Jadi akhirnya rusak. Ada satu tempat yang tidak rusak, hanya retak sedikit. Itu ternyata adalah di tempat itu namanya masjid yang digunakan sholat 5 waktu aktif. Itu ternyata tidak rusak. Hebat. Jadi masjid itu kalau kemudian digunakan sholat 5 waktu itu nyata melindungi dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kisah nyata, kamu percaya gak percaya terserah. Kisah nyata, ada satu RT itu rutin sekali tahlilan. Seperti tahlilan ya. Tahlilan itu kayak tahlilan rutin gantian antar rumah ke rumah. Ternyata ketika ada banjir, tempat itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gak hebat? Hebat. Kok bisa? Ini dasarnya ayat surat Al-Anfal ayat 33. Aku tidak akan mengazab orang-orang yang ahli minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bolak-balik malih panjenengan saged mau istighfar sakada-kadai. Ya minimal niku sedina sungi ping 100. Ya saged yen niku pagi sore ping 100. Pun yang kelima, melancarkan rizki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Kena apa? Kena masalah rizki kok seret. Ngapunten nggih, pengen jodoh gak ketemu jodoh nih sama. Iku perbanyak maca istighfar. Dan ini memang pernah ada Syekh Hasan Al-Basri itu disowani oleh jamaah. Wahai Syekh, kula niki urip kok lara terus. Oh, istighfar. Wahai Syekh, kula niki pengen anak, istighfar. Wahai Syekh, kula niki pengen gadah toko sing laris, istighfar. Pengen jodoh, istighfar. Kuwabe istighfar. Akhirnya sing angsal ijazah istighfar niku demo nang Syekh Hasan Al-Basri. Ngapunten Syekh, panjenengan niki lewat masalah macam-macam kok ijazah mau siji. Kenapa Syekh? Sebab ini
Orang itu nek disepuro Gusti Allah dosane wis entek, maka yakin diistijabahi, disembadani, dikabulkan doa-doane Gusti Allah. Maka sambil jenengan nyantai, mungkin ningali televisi, gol, astagfirullahaladzim, ngono nggih. Ambek ceklan tasbih ngono. Astagfirullahaladzim. Ngono gak pinter-pinter. Tak gantian ini. Biasa kan ya. Jadi penonton itu, makanya tiang Jawa namanya penonton itu delok. Delok niku kendel, alok. Alok itu pinter, kewedel, tapi kon main dhewe iso. Ngono karek nyaduk ngono gak iso. Jajal awakmu mlebu lah sudah sampai elek gak iso nglebokno nang gawang. Pun kata istighfar. Yang ke-6, membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Maka Imam Ghazali menyampaikan, hati itu seperti kaca. Kaca itu kalau seringkali kena debu, maka suwe-suwe kacone dadi peteng, gak iso gawe ngilu, gak iso gawe bercermin. Tapi ini aktif kaca iku dibersihkan, ana tutul, ana kotoran sering diresiki, maka kaca iku dadi jernih dan bisa digunakan untuk ngilu, untuk berkaca. Hati yang ngono. Ati nek kakean dosa, maka akhire ati iku peteng, nrimo nasihat gak iso mlebu, dikandani mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ya ini rasa eling, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Nek sing riyen-riyen nggih, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Berarti jek sempat lewat. Sret, saiki mboten. Jadi mlebu kuping tengen, metu kuping tengen, jadi kueng mantul. Karena apa? Kakean dosa. Nah, dosa ini salah satunya inggih menika kena apa ilmu gak iso ngrasa karena ngrasa pinter. Niki penting hadirin jamaah hukum jenengan ngaji sak ngaji. Senajan nanti ilmune padha atau bahasane rada mirip, panjenengan kudu noto ati aku gak oleh sombong. Nek panjenengan wis ngrasa sombong, ilmu gak iso mlebu. Saestu. Wong kula nate kok enten penceramah. Guys, ngono-ngono tok aku dhewe iso. Ngono kula langsung ilmuku tertolak. Tapi kemudian tak toto hati, ya Allah, aku lah pokok sombong. Mosok pinter nuturi gak pinter ngandani awake dhewe maksudnya. Akhirnya toto arti nih. Akhirnya ilmu ku masuk. Jadi wadah itu buka hati. Gara-gara hati nih gelem nrimo gak sombong. Ini noda hitam. Maka seringkali istighfar noda hitam akan cepat hilang. Yang ke G atau yang ke-7, mudah mendapat anak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini penafsirannya panjang. Jadi ada pakai bahasa kiasan, juga ada bahasa-bahasa yang diterjemahkan oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan hujan lebat itu rizkinya mengalir terus. Kemudian banyak harta, banyak anak, itu koncone akeh, partnere akeh, sing ngewangi akeh. Ini diantaranya harta dan anak-anak ini. Kemudian mengadakan untukmu kebun-kebun, itu adalah panjenengan delek penggawean itu enak gampang, gak kangelan. Itu barokah istighfar. Ustaz, kula istighfar wis rutin, tapi jek kebujuk ae. Jek kebujuk ae Ustaz.
Iki ya apa? Apa sing salah istighfar apa aku nih? Sing jelas salah awake dhewe. Mboten salah istighfar. Kula pun khusus Ustaz, wis tenanan, tapi kok tetep ae dicoba Gusti Allah. Lah ngene. Berarti di antaranya Gusti Allah tasik seneng nang panjenengan dan salah satunya panjenengan pengen diangkat dadi wali. Nonton. Wali ini Gusti Allah itu gak mungkin gak diuji, kudu diuji. Kuat gak? Nah, kudu noto hati. Oh, berarti aku istighfar, kok ternyata duit ilang. Berarti mungkin duit iku man kecampuran barang sing haram. Aku duwe omah, kok omah kobong, munggo seumpama omah gak kobong, mungkin aku sing bermasalah. Mungkin malah kesetrum. Atau mungkin ngapunten nggih, oh kok omah itu gak kobong, ngapunten, mungkin malah sing duwe omah mati. Dislametno Gusti Allah gak mati. Hebat. Jadi jenengan itu kalau apapun yang terjadi harus positif thinking. Ojo sampai duwe negatif thinking. Pun istighfar niyan nang Gusti Allah, muga-muga dosa-dosa kita disepuro Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, luaskan rumah. Wa wasi'li fidari. Luas rumah ini bisa dohiri memang luas betulan. Jadi omahe ombo saged ngaten. Atau yang kedua, rumahnya tidak begitu luas tapi atine jembar alias hatinya luas. Maka Kanjeng Nabi itu rumahnya kan yang saat ini beliau meninggal dunia di situ, itulah rumah Nabi dan sangat sempit, tidak begitu luas. Tapi Kanjeng Nabi bisa mengungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Atine Kanjeng Nabi luas, jembar, nrimo. Penting. Jenengan masih omai ombo, nek atine sumpek, maka omah ombo dadi sempit. Senajan jenengan omai sempit tapi nek atine jembar, maka rumah sempit akan menjadi jembar. Maka rumah ini adalah potongan hati kita ini kayak apa? Masjid samene gedene iku nek atine sumpek dadine sempit. Tapi nek sama masjid cuwi ini jauh mungkin mau ngomong piro misalnya. Itu karena atine jembar kabeh rukun. Insyaallah rumah tangga ini menik rukun. Insyaallah dadekno rumah tangga ingkang sae. Dan orang itu kalau rukun akale akeh. Lho ngaten Ustaz, lho iya. Jajal nek gak rukun, itu mantu ketemu orang tua nek gak rukun, iku wis bingung ngatur awak.
enak teko musuhku teko ngono umur tuane musuhnya diteko penyakit diteko tapi nek rukun Masya Allah iku maratuwe iso ngomong karo mantu nah sepurane sing akeh aku gurung iso ngek apa-apa iki mau ana pacul ya tak kek pacul tok ya oh mboten napa-napa Pak senajan pacul muga-muga barokah lho rukun bojo ngaten nek rukun ya Allah masih kamar iku sempit rukun enak Dik iki ya apa Dik wong kamar sak meter iki apa jenenge kasur sak meter iki piye Dik turune piye iki Mas gak usah piye-piye awak dhewe iki kan ya wong enakan ya kaya biasane ae biasane piye Dik aku nang ngisor sampe nang nduga beres ya karena barokahe rukun ya Allah tapi nek gak rukun isido adu bokong sidoke madhep rono sete madhep rono soalnya gak rukun balik malih dijak ngono semangat ini yang ketiga niki munculnya qanaah nrimo ati munculnya syukur nang Gusti Allah syukur ini penting hadirin jamaahkumullah bahkan sampai yang ke ini tidak mudah terserang penyakit orang itu nih ahli syukur insya Allah penyakit cepat waras kok ngaten Ustaz sudah ada penelitian di Amerika itu adalah pakai penelitian syukur tapi namanya terima kasih thank you begini jenengan seumpama sakit panas caranya gini panas alhamdulillah awakku panas mripatku ijek utuh tanganku jek utuh sikilku jek utuh sembarang jek utuh mau diuji panas akhirnya lali karo panase eling syukur carane ngaten kadang kan ngaten sampean niku dikai penyakit Gusti Allah sing sabar iku jane bener tapi kurang bener alias kurang tepat soalnya apa nek panjenengan dikongkon sabar itu berarti dielingno penyakit sing sabar ya iya aku sabar orang mana kancane iya aku sabar bolak-balik tapi eling penyakit beda karo syukur sing syukur sampean ijek duwe kenikmatan yang lainnya nek semua sampean kayak penyakit ini pirang dino sampean warase bertahun-tahun dikai penyakit didik ayo syukur akhirnya astagfirullahaladzim akhirnya alhamdulillah muncul yang lainnya yang terakhir berkahilah rezeki niki diantaranya nih umum eling kula ansal ijazah niki saking guru saya dan ini memang dari Rasulullah SAW ya Prof. Zahrawi makanya kalau kadang itu rada mirip dengan beliau cara penyampaiannya itu beliau menyampaikan semenjak saya mengamalkan ini dan kula praktekkan memang itu beliau tidak pernah punya hutang saya alhamdulillah ingatan kula nyontoh sudah bertahun-tahun praktekkan ini alhamdulillah gak duwe hutang kalaupun punya hutang cepet mas jadi kan baca ini Allahumma firli dzambi wa sidi fidari wa barik li fi rizki tapi diantepi biasane nek wis biasa iku gak pate mantep padha Fatihah ngaten Fatihah itu luar biasa tapi karena sudah menjadi kebiasaan bendino akhirnya gak pate jenengan mulai saat ini Fatihah mulai dibuka malih termasuk doa ini mungkin doa jenengan awal itu mantap Allahumma firli dzambi wa sidi fidari wa barik li rizki tapi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berhari-hari jenengan gak baca mantap maneh karena apa wis biasa itu loh pintere setan untuk mengaburkan panjenengan. Jadi jenengan pengen gak gampang, gak kena, gak duwe utang, untuk diutang cepet lunas, sing kathah maos doain. Yang termasuk rezeki kesehatan atau sakit. Sehat sakit itu rezeki loh, tergantung tiangnya. Melihat dari mana kacamata. Nek pas sehat sampai syukur, nek pas loro yo syukur, iku rezeki.
Alhamdulillah aku loro. Muga-muga loro iki ngentekno dosa. Anak, istri, suami, tonggo, pekerjaan, harta, rumah, tanaman, rizki semuanya tergantung jenengan cara menyikapinya kaya apa. Bahkan ngapunten nggih, nanti kalau sampai akan jenengan dibojo cerewet, ambek dibojo rukun, ambek dibojo apa guyang-guyuan, iku seneng ndi? Seneng sing guyang nih. Padahal jane menurut Gusti Allah cara cepat jenengan dadi wali itu dibojo cerewet. Jenengan nek seumpama dibojo, tapi jangan mengharap bojo cerewet ya, kawan. Iki seumpama jenengan kok pas seketika itu jenengan pas kena itu jenengan nih dibujuk pas guyang-guyuan iku bondone akeh nggih bondone akeh saesti ayo mas nanggone mall jenengan karena enak-enakan gak dituruti gak enak jenengan karena apa bojone enak-enakan jadi ngapunten kita tapi gak ndonga elek ya dadi bojo pas rukun iku malah ragate akeh jajal jenengan bojone cerewet tapi loro ati jenengan cuma jenengan cepet dadi wali dadi ganjarane padha sing iki bondone akeh sing iki bondone gak pate akeh iku muga-muga ibu arek gak ngerti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi itu ternyata luar biasa jenengan gak ada tonggo disatru jenengan disatru niku napa dimusuhi ya dimusuhi jenengan duwe tangga rukun ambek apa jeneng dimusuhi iku seneng ndi mesti seneng serukun tapi ternyata jenengan duwe tangga kok musuhi panjenengan itu malah enak kenapa gak mungkin tangga iku nyilih mobil jenengan iya terus gak mungkin utang jenengan ada utang nonton gak suntik wis gak kate opo ngono tapi nih ditonggo nang apean dek anu dek aku kita nyilih mobil oh nggih monggo regate akeh akhirnya suwe-suwe dek aku tak utang ya dek oh monggo jadi asline rukun iku malah bandane akeh tapi aja ndonga musuhan cuma ini cara derek ganjaran iku cepet sing gak pas karo ati itu ganjaran malah tambah gede. Ini saya sampaikan supaya jenengan tuh iso nrimo sembarangi. Pas enak ya diterima, pas gak enak ya diterima. Dan ini Imam Syafi'i memang pernah melaksanakan demikian. Di Imam Syafi'i itu pernah disampaikan, wahai Syekh Imam Syafi'i, panjenengan tadi yang salaman tadi itu nek cara Jawa wani apa dirai wani zilit itu pas no jenengan ngarepe jenengan tok ape tapi di belakang jenengan gak pada ape jadi Imam Syafi'i oh berarti menang aku kok menang hebat saya kalau di belakang itu adalah dia tidak berani dia berani kalau di depan saya tidak berani itu berarti saya hebat kenapa saya dianggap mulia di hadapan dia dan orang seperti itu adalah orang munafik maka saya hebat luar biasa lo itu nyakiti tidak apa-apa malah niku jawab malah kalau orang itu rukun ragate malah okay. Maka jenengan kalau menyikapi apapun itu dengan nada positif insya Allah enak jadi nek pas rukun malah bandane akeh nek gak pas rukun itu cepet diangkat wali bandane gak pada akeh ganjarane padha tingkat keikhlasannya tergantung pun yang kedua konsumsi rizki yang halal lagi toyib itu juga rizki hati-hati terkait dengan makanan yang ketiga gunakan sedekah atau menolong orang lain ini sebentar lagi akan ada yang namanya santunan yatim piatu biasanya pas 10 Muharram jadi kan sakit pas 10 Muharram nanti akan saya jelaskan ulang lagi itu mulai menyantuni yatim piatu gunakan harta itu untuk jalannya Gusti Allah ojo sampai punya harta ternyata gak jelas iman maka kemarin saya sampaikan mungkin di pertemuan yang keberapa iman nih panjenengan duwe kos-kosane wakeh nih omah siji aja kos-kosane wakeh harus ada yang diberikan ke Masjid Al-Ittihad damel napa Ustaz rumah wakaf cek digawe kontrakan nanti hasilnya untuk
Masjid Al-Ittihad harus ada itu. Niki saya itu timbangannya jenengan makin ngowoh dan gak akhirat. Aku duitku wakeh tiba-tiba anakku kuabe, saya ini agak dicelengan belas, rugi jenengan. Maka kalau punya harta yang mungkin kos-kosannya akeh, satu saja. Gak usah akeh, dini kabeh malah bagus, tapi menunggu roto-roto gak iso. Siji aja, siji digunakan untuk wakaf di Masjid Al-Ittihad. Cik diramut karo Pak Widodo dan rekan-rekan. Gue jadi apa nomor di tiga apa atau apa? Itu penting rumah wakaf. Bon. Rizki yang digunakan dekat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki berupa ketenangan hati. Nah, tenang hati ini juga merupakan rizki yang hebat, rizki yang luar biasa. Pun doa ini panjenengan rutinkan dalam wudu, mulai dari basuh wajah sampai kaki. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Insyaallah gak sulit, mudah. Ya jenengan mulai wajah dhewe, tangan dhewe, kaki dhewe iku rada angel. Rada suwe jan iku biasane nek jek wis mun sepuh-sepuh niku ya gak apa-apa, tapi nek doa ini insyaallah cepet apa. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, materi kita kali ini